ternyata Pak Lasdi ini kalau dari hasil pemeriksaan dahak dan juga hasil pemeriksaan ronsen, ini ternyata Pak Lasdi ini positif terkena sakit TB. Penyakit TB itu apa, Dok? Ya, penyakit TB itu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman tuberkulosis, Pak Lasdi. Kuman tuberkulosis. Jadi itu penyakit yang benar-benar menular ya, Dok ya? Betul, Pak Lasdi. Jadi penyakit tuberkulosis itu menular lewat batuk dan juga bersin. Kalau Pak Lasdi batuk atau bersin itu bisa menyebar. Ya, penyakit tuberkulosis ini biasanya menyerang paru-paru, tapi bisa menyerang bagian tubuh Pak Lasdi yang lain, kayak kulit, tulang maupun otak. Gejalanya biasanya itu batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Juga biasanya disertai dengan lemah, lesu, nafsu makan yang berkurang, atau juga keringat pada malam hari. Kadang-kadang juga disertai sesak nafas, demam, dan juga batuk darah. Kalau itu persis yang seperti saya rasakan, Dok. Iya. Dan gini, Dok, siapa saja yang bisa terkena penyakit TB itu, Dok? Iya, semua orang bisa terkena, baik anak-anak maupun dewasa. Jadi anak-anak juga bisa kena, Dok? Benar, Pak Lasdi. Kalau pada anak-anak itu orang sering salah diagnosakan dengan flek. Oh, flek. Nah, tapi sebenarnya itu fase awal dari infeksi TB. Karena kekebalan tubuhnya yang menurun, keadaan gizinya yang kurang bagus, dan juga karena paparan asap rokok itu meningkatkan risiko anak-anak dan orang dewasa terkena penyakit tuberkulosis. Kalau begitu, apakah ada cara untuk mencegah penularan TB ke anggota keluarga kita, Dok? Pertanyaan yang bagus sekali nih Pak Lasdi. Jadi begini Pak Lasdi ya, ada beberapa cara untuk mencegah penyakit TB menular ke keluarga Pak Lasdi. Yang pertama, Pak Lasdi seperti ini terlihat dalam gambar. Ini kalau batuk ataupun bersin, Pak Lasdi harus menutup mulut dan hidung dengan sapu tangan atau tisu. Tapi segera tisu itu dibuang di tempat yang tertutup. Atau sapu tangan yang Pak Lasdi pakai ini jangan ditempatkan di sembarang tempat, tapi harus direndam dengan air sabun. Ya, kemudian atau Pak Lasdi bisa memakai masker ya agar terlindungi mulut dan hidungnya waktu batuk ya. Kemudian yang kedua itu Pak Lasdi kalau meludah itu tidak boleh di sembarang tempat, harus ada tempat khusus untuk meludah, misalnya kaleng bekas atau tempolong itu untuk yang tertutup sehingga tidak menular ke orang lain. Wah, kalau itu bisa saya lakukan, Dok. Wah, bagus Pak Lasdi. Tapi begini Pak Lasdi, karena kuman tuberkulosis ini sangat menular, untuk sementara, terutama 2 bulan pertama, itu Pak Lasdi harus tidur sendirian, jangan satu ruangan dengan anggota keluarga yang lain. Sendiri gitu? Iya, betul. Karena itu bisa menularkan penyakit Pak Lasdi kepada anggota keluarga yang lain. Kemudian ruangan atau kamar Pak Lasdi atau dalam rumah itu harus ada ventilasinya, ya, agar pertukaran udara lebih bagus, agar kuman cepat keluar dari ruangan Pak Lasdi. Kemudian selain itu juga harus tersinari dengan sinar matahari, baik lewat jendela maupun lewat genteng kaca, ya. Itu untuk membunuh kuman tuberkulosis yang ada di kamar atau ruangan Pak Lasdi. Jadi yang keempat itu bayi harus diimunisasi dengan BCG. Kemudian kalau di dalam anggota keluarga Pak Lasdi ini ada yang batuk, kemudian diikuti lemah, lesu, itu harus dikonsultasikan kepada dokter dan dikatakan bahwa di rumah ada anggota keluarga yang menderita sakit TB paru. Gitu, ya. Penyakit ini bisa disembuhkan, kan, Dok? Bisa Pak Lasdi, jangan khawatir, ada obatnya. Terus cara pengobatannya bagaimana, Dok?
Ya, Pak Lasdi nanti harus minum obat ini secara teratur selama 6 sampai 8 bulan. Di sini akan tertera nama Pak Lasdi dan juga tanggal pengambilan obatnya. Jadi Pak Lasdi harus minum obat ini secara teratur, jangan sampai lupa. Lama juga ya dok ya? Iya Pak Lasdi, penyakit TB ini bisa sembuh, tapi memerlukan proses pengobatan yang lama. Pak Lasdi harus minum obat ini setiap pagi hari sebelum makan. Kemudian selama 2 bulan pertama Pak Lasdi harus mengambil obat seminggu sekali. Kemudian setelah 2 bulan Pak Lasdi akan dicek lagi dahaknya. Kalau hasil dahak itu bagus, Pak Lasdi mengambil obatnya tidak seminggu lagi, tidak seminggu sekali, tapi 2 minggu sekali. Tapi kalau hasil dahaknya jelek, hasil pemeriksaan dahaknya jelek, maka Pak Lasdi tetap mengambil obatnya seminggu sekali. Apakah saya nantinya harus mengambil obat di sini? Tidak harus di sini Pak Lasdi. Oh, gitu. Jadi semua rumah sakit pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan penyakit paru-paru obat itu tersedia. Dan cuman tiap-tiap tempat pelayanan itu punya aturan sendiri-sendiri. Kalau di BP4 seperti di sini, ini aturannya memang Pak Lasdi harus mengambil pada 2 bulan pertama itu seminggu sekali dan bulan-bulan berikutnya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Iya. Waduh. Kalau pengobatannya lumayan lama gitu dok, lantas biayanya bagaimana itu dok? Pak Lasdi jangan khawatir, obat itu diberikan kepada Pak Lasdi secara gratis. Gratis? Tidak ada biaya tambahan, ya. Cuman Pak Lasdi harus ingat bahwa minum obat itu harus teratur, jangan berhenti sebelum dihentikan oleh dokter. Ya. Tapi gini dok, kalau semisal obat itu terus diminum, apakah ada efeknya dok? Iya Pak Lasdi, jadi beberapa pasien itu mengeluhkan sakit setelah minum obat itu ada gatal-gatal, mual, muntah. Tapi hal itu Pak Lasdi jangan khawatir, itu diteruskan saja minum obatnya. Nah, hanya kalau misalnya efek sampingnya itu berat, misalnya sampai pingsan atau mungkin sampai terkelupas kulitnya segala macam, itu Pak Lasdi harus tetap cepat konsultasi pada dokter yang menangani. Tapi hal itu amat sangat jarang. Jarang ya? Iya. Gini Pak Lasdi, ini ada leaflet yang bisa Pak Lasdi baca. Di sini ada keterangan tentang TB. Apa itu TB? Bagaimana penularannya, bagaimana mencegah keluarga Pak Lasdi dari penularan tersebut, kemudian bagaimana pengobatannya dan juga efek samping obatnya ada di sini. Ya. Apa ini bisa saya bawa pulang dok? Monggo Pak Lasdi, silakan. Iya. Ya. Lantas gini dok, apakah nanti saya juga ada pantangan makan begitu dok? Iya, Pak Lasdi boleh makan seperti biasanya, ya, tidak ada pantangan khusus untuk penyakit TB ini. Cuman pesan saya, Pak Lasdi harus memperbanyak makan yang banyak mengandung protein. Kayak tahu, tempe, telur, ikan, dan lain-lain. Itu semua akan meningkatkan daya tahan tubuh Pak Lasdi dari penyakit TB. Dan yang penting lagi, Pak Lasdi harus berhenti merokok dan jangan dekat orang merokok. Nah, Pak Lasdi, apakah kemarin sudah jadi konseling berhenti merokok di sini? Lumayan Pak. Sekarang saya sehari itu cuma menghabiskan 4 sampai 5 batang. Ini Pak Lasdi ya, merokok itu berbahaya bagi semua orang, ya. Penderita TB seperti Pak Lasdi ini seharusnya tidak merokok lagi. Saya beritahu ya Pak ya, merokok itu menyebabkan risiko terkena penyakit TB itu 4,5 kali lebih besar daripada orang yang tidak merokok.
Bisa ya dok ya? Bisa Pak. Jadi merokok itu memperlemah daya tahan tubuh dan juga paru-paru Pak Lasdi. Jadi perokok itu meningkatkan risiko terkena penyakit TB. Selain itu, merokok juga merendahkan efektivitas atau menurunkan efektivitas pengobatan. Merokok itu mempermudah penderita atau seseorang itu kambuh dalam penyakit TB-nya, kena kanker paru dan juga serangan jantung. Tapi semisal gini dok, Ya. kalau saya ini Ya. saya itu merokoknya sehari 1 atau 2 batang. Selain atau like itu bagaimana dok? Ya Pak Lasdi, tidak ada rokok yang cocok dan aman bagi penderita TB. Ya. Semua rokok memperlemah paru-paru Pak Lasdi, apalagi paru-paru Pak Lasdi memang sudah lemah karena bakteri tuberkulosis. Coba lihat ini Pak Lasdi. Kalau sudah terjadi paru-paru yang seperti ini paru-paru yang sehat Pak Lasdi. Sehat, ya. Ini yang sakit. Kalau sudah terjadi paru-paru yang seperti ini, yang rugi tidak cuma Pak Lasdi, tapi juga keluarga dan anak-anak Pak Lasdi. Ini juga akan merasa rugi. Jangan taruhanlah Pak dengan tubuhnya Pak Lasdi. Ya. Jadi penyakit saya ini masih bisa kambuh dok? Pak Lasdi, penyakit TB paru itu bisa kambuh. Oh, bisa. Terutama kalau Pak Lasdi itu tidak teratur dalam minum obat. Kemudian Pak Lasdi masih merokok saat pengobatan dan juga setelah selesai pengobatan. Kalau masih merokok, maka paru-paru Pak Lasdi jadi lemah dan mudah terserang kembali bakteri TB. Ya, bagaimana Pak Lasdi? Apakah sudah jelas dengan keterangan yang saya berikan? Sudah dok. Iya. Saya berharap minggu depan Pak Lasdi balik lagi kontrol ke sini untuk mengambil obat, dan saya juga berharap Pak Lasdi sudah berhenti merokok. Dan dok. Iya, terima kasih Pak Lasdi. Anda bisa membantu keluarga Anda, baik suami, istri, anak-anak maupun orang tua Anda yang menderita penyakit TB, untuk selalu minum obat secara teratur, makan makanan sehat, dan juga berhenti merokok. Walau badan sudah merasa sehat, tetap anjurkan untuk berobat sampai tuntas. Jangan merokok dan jangan dekat orang merokok. Kami yakin bahwa kita semua bisa mendukung mereka.